Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku semua, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, baik saudaraku umat Islam ataupun umat Kristen, Nasrani dan sebagainya yang kebetulan nonton live ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini adalah kemana dan di mana tempat untuk berserah diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji syariat. Selama ini kita beribadah, selama ini kita sholat, selama ini kita berpuasa, selama ini kita berzikir dan sebagainya. Agama lain pun juga demikian. Selama ini apa yang dipuja dan dipujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang kita kaji di sini, kemanakah dan di manakah tempat untuk berserah diri? Tujuannya untuk apa? Kita mencari tahu kemana atau mencari tahu di mana untuk tempat berserah diri, untuk menyerahkan apa-apa yang sudah kita perbuat. Contoh, kemana dan di mana jalan untuk menyerahkan diri, untuk menyerahkan solat-solat yang sudah kita lakukan, untuk menyerahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, untuk menyerahkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Kemana alamat untuk supaya kita bisa menyerahkan itu semua. Tanpa kita tahu jalan untuk menyerahkan diri kepada Allah, tanpa kita tahu jalan untuk menyerahkan diri kepada Allah, Bapa, Sang Hyang Widi, Gusti dan sebagainya. Tanpa kita tahu, maka semua apa yang kita lakukan itu tak akan pernah ada manfaatnya untuk kebaikan kita. Melainkan yang kita dapatkan hanyalah keburukan demi keburukan saja. Meskipun yang kita amalkan, sholat, ibadah, puasa, zikiran, berbuat baik, puja dan puji, selama kita belum tahu kemanakah harus kita serahkan semua apa yang kita lakukan, maka semuanya tak akan pernah ada gunanya buat kebaikan kita, malah kita menjadi sombong dengan itu semua. Malah kita menjadi bangga dengan itu semua. Malah kita menjadi merasa diri yang paling baik, sehingga rugilah dengan apa yang kita lakukan, dengan sholat yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan zikiran yang kita lakukan, dengan puasa yang kita lakukan, kok malah membuat kita semakin berbangga-bangga diri, membuat kita semakin merasa diri yang mulia,
merasa diri kita ini orang baik. Itulah karena kita tak bisa menyerahkan apa-apa yang sudah kita perbuat ke jalan Tuhan. Sehingga selama ini kita tidak tahu jalan kemana dan di mana tempat untuk berserah diri itu, sehingga kita memakan sendiri apa yang telah kita perbuat. Maknanya memakan sendiri adalah kita akui bahwa sholat yang kita lakukan itu aku yang melakukan sholat. Aku yang kuat untuk sholat. Aku yang berdaya upaya untuk sholat. Aku yang merasa ibadah. Aku yang merasa berpuasa. Aku yang merasa berdzikiran. Aku yang merasa berpuja dan pujian. Sehingga hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri saja. Sehingga hawa nafsu kita semakin congkak dan sombong bila kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang tidak selevel dengan kita. Kita merasa bangga di atas orang-orang yang tak sejalan dengan kita. Kita merasa lebih mulia daripada orang-orang yang tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan. Itulah akibat kita tidak tahu jalan kemana dan di mana tempat untuk berserah diri, untuk menyerahkan semua apa yang kita bawa ini. Tujuan kita melaksanakan syariat-syariat agama, baik agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen dan sebagainya. Apa yang sudah kita amalkan atas nama agama itu supaya kita lebih baik di dalam beragama. Bukannya kita semakin sombong dengan agama-agama kita sendiri. Bukanlah kita semakin merasa benar atas agama-agama kita. Karena kita selama ini hanya terbelenggu dengan agama saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimanakah caranya kita mengaturkan, kita menyerahkan semua apa yang kita lakukan, syariat-syariat yang berlaku atas agama-agama kita, bagaimana supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan ini akan membuahkan hasil yang lebih baik, supaya hati kita tenang, supaya hati kita tentram, supaya hati kita bahagia selalu. Kemanakah harus kita bawa syariat-syariat yang selama ini kita lakukan? Harus kita bawa kemana? Ya harus kita bawa, kita kembalikan kepada lillahi ta'ala. Di ujung sebuah niat, apapun yang kita kerjakan, pasti kita akan berniat lillahi ta'ala. Disitulah tempat berserah diri. Disitulah tempat berkumpulnya sholat-sholat kita. Disitulah tempat berkumpulnya puasa-puasa kita. Disitulah tempat berkumpulnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, yakni lillah. Bila tidak lillah, ia terbakar dimakan hawa nafsu, hanya untuk memuas hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi siapakah yang berhak diserahi apa-apa yang kita kerjakan? Jadi yang diserahi dari apa-apa yang kita kerjakan itu bukan diri kita yang diserahi. Selama ini kan kita menyerahkan semua itu kepada diri kita sendiri. Sholat kita serahkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Ibadah sudah kita serahkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Puasa sudah kita serahkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Berbuat baik, sedekah sudah kita
persembahkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Maknanya kita serahkan kepada hawa nafsu itu adalah kita masih mengaku-akui bahwa ibadah, bahwa sholat, bahwa puasa, bahwa berbuat baik. Ini aku yang bisa melaksanakan, aku yang berkuasa atas semua ini. Itulah kita selama ini salah jalan dan salah menyerahkan apa-apa yang kita lakukan sehingga tidak lillahi ta'ala, akan tetapi selama ini praktek atau aplikasi di dalam hati kita masih linafsi, masih untuk manusianya, masih untuk hawa nafsu. Sholat menyembah hawa nafsu, ibadah menyembah hawa nafsu, puasa menyembah hawa nafsu, taraweh menyembah hawa nafsu, berbuat baik menyembah hawa nafsu, bersedekah menyembah hawa nafsu. Semuanya ada di dalam kepentingan kebaikan hawa nafsunya sendiri, sehingga tidak bisa dipersembahkan kepada lillah. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah menjadi lillah. Hawa nafsu kita selama ini sudah menjadi Allah tanpa kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di manakah atau kemanakah dan di manakah tempat untuk berserah diri kepada Allah? Cara mudahnya begini. Mari kita hayati sejarah-sejarah kita sendiri. Mari kita hayati kitab-kitab kita sendiri. Apa yang perlu kita hayati? Pertama, kita selama ini merasakan hidup. Dan kita selama ini merasakan bahwa hidup ini adalah hidup kita sendiri. Dengan hidup inilah terwujudlah badan-badan ini. Dengan hidup inilah muncullah daya upaya apa yang dilakukan badan. Dengan hidup inilah kita bisa bergerak ke sana dan kemari. Dengan hidup inilah kita bisa sholat. Dengan hidup inilah kita bisa bekerja. Dengan hidup inilah kita bisa berbuat apa saja. Jadi sebenarnya bila hidup ini adalah hidup kita, berarti kitalah yang menciptakan hidup kita sendiri. Apakah memang demikian? Secara logika saja, bila hidup ini, badan ini masih kita akui bahwa hidup dan badan ini milik kita, otomatis kita tidak menyadari bahwa kita selama ini sudah menjadi pencipta atas hidup dan badan ini. Otomatis secara tidak kita sadari selama ini kita sudah menjadi Allah. Kita sendiri sudah menjadi Allah. Kita sendiri telah menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini. Bila memang hidup dan badan ini masih kita akui bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita, berarti seolah-olah kitalah yang menciptakan hidup dan yang menciptakan badan-badan. Kita akui bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita, berarti seolah-olah kitalah yang menciptakan hidup dan yang menciptakan badan-badan pula yang bisa berbuat apa saja yang kulakukan. Inilah tanda bukti bahwa hidup dan badan telah terampas miliknya Allah, sudah dirampas, dirampok, digarong, dipremani oleh hawa nafsu manusia, sehingga manusia telah menyerupai Tuhan. Selama ini kita tidak sadar bahwa kita selama ini telah menyerupai Tuhan. Yang punya hidup masih manusianya,
yang punya badan masih manusianya, apalagi ketika sholat pasti diakui aku yang sholat, apalagi ketika ibadah pasti diakui aku yang ibadah, apalagi ketika puasa diakui aku yang bisa berpuasa, apalagi kita saat kaya raya diakui aku yang kaya raya. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini telah menyerupai Tuhan, menjadi saingan-saingan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Jadi itulah logika yang bisa kita rasakan selama ini. Ternyata kita selama ini mempersembahkan sholat, ibadah, puasa dan sebagainya, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kita tidak bisa menyerahkan kepada lillah, tapi selama ini selalu dan selalu sejak detik-detik akil balik dahulu hingga setua ini kita selalu nyembah diri kita sendiri. Kita telah menyangka baik diri kita sendiri. Kita telah menyangka kita yang paling mulia, yang paling suci. Kenapa? Karena kita merasa yang punya hidup dan badan ini, karena kita merasa bisa apapun, bisa sholat, bisa ibadah, bisa ke masjid, bisa ke gereja, bisa ke pura, bisa ke manapun tempat-tempat ibadah agama-agama sahabat-sahabat. Jadi pada intinya bila yang nyata, yang wujud, yang ada, yang hadir di dalam hati kita masih wujud diri manusia kita, berarti selamanya kita takkan pernah bisa mempersembahkan atau selamanya kita takkan pernah bisa menyerahkan apa-apa yang kita lakukan. Bila kita tidak bisa menyerahkan apa-apa yang kita lakukan kepada Tuhan, lantas apakah kita sudah disebut bertuhan? Sedangkan di dalam diri kita atau di dalam hati kita Tuhannya tidak ada. Tuhannya gaib. Tuhannya rawujud. Tuhannya mati. Yang hidup, yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang ada di dalam hati kita hanyalah kita sendiri. Berarti yang ada kita sendiri. Berarti zikirannya yang selama ini kita lantunkan, la ilaha illa Abdul Halim nama saya, la ilaha illa nama Anda, la ilaha illa nama-nama Anda selalu nyata di dalam hati Anda, sehingga Andalah yang paling ada sedangkan Tuhannya tidak ada. Kitalah yang paling hidup sedangkan Tuhannya mati. Kitalah yang bisa berdaya upaya sedang Tuhannya lumpuh, lemes, tak ada daya upayanya. Kenapa? Karena manusia kita selama ini telah menyerupai Tuhan. Nah, bila kita sudah menyerupai Tuhan, berarti kita selama ini telah murtad kepada Tuhan. Kita hanya beriman, kita hanya percaya, kita hanyalah yakin dengan keberadaan, kewujudan, kehidupan diri kita sendiri di hati kita. Berarti kita tidak sadar bahwa kita selama ini belum bertuhan, apalagi beragama. Memang seolah-olah kelihatannya saja saya beragama Islam. Kelihatannya saja Anda beragama apapun agama Anda, Kristen misalnya, Nasrani misalnya, Yahudi misalnya, Sabiin dan sebagainya. Semua itu hanya eto-eto ewai, hanya seakan-akan saja, hanya kelihatannya saja seolah-olah sudah beragama.
Tapi sejatinya agama yang kita peluk selama ini agamanya syaitan. Karena inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kata Tuhan, setan itu tidak gaib seperti anggapan kita selama ini. Tapi Tuhan itu ternyata sangat amat nyata keberadaannya. Siapakah setan itu? Tolong dicek di dalam hati kita masing-masing. Bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang nyata, bila yang nampak, bila yang hadir masih diri manusianya, ya itulah setan itu yang selama ini tidak mau sujud kepada Adam. Setan atau manusia tidak mau bila dikatakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah orang-orang yang salah di dalam menyerahkan dirinya. Diutus menyerahkan diri kepada Tuhannya, kok malah kita serahkan semua apa yang kita punya kepada hawa nafsu kita sendiri, kepada iblis dan setan yang telah lama nyata di dalam hati masing-masing diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah caranya agar kita temukan jalan untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, guna untuk menyerahkan seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan supaya lillahi ta'ala. Jalan untuk menyerahkan itu adalah marilah kita sadari hidup bukan kita yang menciptakan, akan tetapi hidup itulah hidup Tuhan itu sendiri. Kutiupkan rohku, kata Allah. Kutiupkan rohku kepada dirimu, wahai manusia. Kenapa Allah meniupkan roh yang suci kepada tiap-tiap diri manusia? Supaya manusianya hidup. Maka itulah ditiupkan ruhullah. Maka disinilah nyata bahwa yang ada, yang hidup, yang wujud, yang nampak, yang jelas hanya Allah. Bila manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Akan tetapi bila manusianya tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, pasti Allahnya gaib. Allahnya tidak ada. Allahnya cuma asumsi-asumsi saja. Allahnya hanya prasangka-prasangkanya saja. Allahnya hanyalah kata-katanya saja. Semuanya hanya di dalam kepalsuan-kepalsuan kehidupan ini. Kenapa saya katakan kepalsuan kehidupan? Karena kita sebenarnya tidak hidup, tapi ngaku-ngaku hidup. Inilah hidup yang palsu itu. Jadi kemanakah dan dimanakah jalan untuk berserah diri? Maknanya supaya kita menjadi seperti malaikat yang diutus bersujud kepada Adam, maka sujudlah malaikat. Tapi ketika iblis dan setan disuruh sujud kepada Adam, malah ia menyombongkan dirinya kepada Adam karena ia merasa lebih mulia daripada Adam. Itu sebenarnya cerita kenyataan diri kita sendiri. Bahwa selama ini kita tidak mau bila kita dikatakan tidak wujud. Kita tidak mau bahwa selama ini bila kita dikatakan tidak hidup. Kita tidak pernah mau selama ini bila dikatakan kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita merasa lebih mulia daripada Allah.
Karena kita merasa lebih mulia daripada Allah. Saya ulangi lagi, selama ini kita tidak mau bila dikatakan kita tak wujud, tak hidup, tak nyata, tak jelas. Allah saja yang tak wujud, Allah saja yang tak hidup, Allah saja yang tak jelas alias goib. Itu berarti selama ini kita merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi, merasa lebih berkuasa daripada Allah. Benar tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah selama ini kita sudah tersesat jauh jalannya dari Allah. Karena kita selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Karena kita senang hidup di dalam jahanam bersama setan. Katanya tidak mau masuk neraka. Tapi kok malah hidup di neraka bersama setan. Ya tidak? Katanya ingin pahala, katanya ingin surga. Kok tidak mau datang kepada Tuhannya? Katanya pingin hidup bahagia, katanya kepingin surga. Kok tidak berserah diri kepada Tuhannya? Jadi maknanya manusia-manusia yang berserah diri kepada Tuhannya, maka akan terbalik posisinya. Yang tadinya manusianya merasa yang paling wujud, malah ketika manusianya sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka manusianya jadi tidak wujud. Yang wujud hanya yang wujud. Yang wujud hanya Tuhan yang menciptakan manusia. Yang wujud hanya hidup. Bila manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, maka badan ini sudah bukan badan manusia lagi, tapi badan inilah kenyataan zahirnya Allah. Jadi hidup dan badan inilah kenyataan zahir batinnya Allah. Jadi untuk datang ke tempat di mana kita memasrahkan diri kita agar semua syariat-syariat yang kita kerjakan agar ketemu dengan penguasa syariat itu sendiri, ya kembali kepada lillah. Caranya jangan merasa hidup, jangan merasa punya badan, jangan merasa bisa berdaya upaya, mendengar, why, enjoy saja. Disitulah cara menyerahkan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanpa jalan penyerahan yang seperti demikian, maka kita akan terombang-ambing hidup di dunia ini. Mencari kebenaran, tak kunjung dapat kebenaran. Kebenaran yang didapatkan hanyalah kebenaran asumsi prasangka diri kita sendiri. Sehingga masih di dalam kebingungan menjalani kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana dan di mana tempat untuk berserah diri? Yakni kita harus ingat bahwa bila hidup ini bukan aku yang menciptakan hidup, berarti hidup ini siapa? Hidup kita kah atau hidupnya Allah? Bila kita menyadari bahwa badan ini aku dulu tak pernah menciptakan badan. Bagaimana mungkin aku bisa menciptakan badan? Wong hidup saja aku tak punya. Karena sesungguhnya adanya badan ini karena diciptakan oleh hidup. Adanya diri kita ini diciptakan oleh Allah. Berarti sebenarnya yang lebih wujud, yang lebih nyata, yang lebih hidup itu diri manusianya kah atau diri Tuhannya?
Nah, kalau kita sudah menyerahkan bahwa hidup dan badan ini hanya miliknya Allah, maka apapun syariat-syariat yang kita kerjakan pasti kembali kepada lillahi ta'ala. Tanpa kita niat-niatkan lagi, otomatis lillahi ta'ala. Duduknya otomatis lillahi ta'ala. Minum kopinya yang seperti ini, mohon maaf ya. Meskipun di dalam hati saya tidak berniat minum kopi lillahi ta'ala, tapi otomatis lillahi ta'ala. Kenapa? Karena hidup inilah Tuhan yang menciptakan manusia itu, ya otomatis semua ya dikerjakan oleh hidup itu sendiri dan otomatis lillahi ta'ala. Bisa dibuat-buat lagi, sudah tidak bisa dinyata-nyatakan lagi, wong sudah nyata. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Disitulah tempat kemana dan di mana kita mendatangi tempat untuk berserah diri. Jadi untuk berserah diri itu tempatnya bukan di luar diri. Tapi tempat untuk berserah diri itu adalah ke dalam diri. Kembalikan dirimu kepada dirinya. Sehingga nyatalah dirinya daripada diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua memahami kemana tempat kita kembali dari yang suci kembali suci, yaitu menyerahkan keberadaan diri kita semuanya, hidup, badan, sholat, ibadah, puji-pujian, kebaikan kita, semuanya bukan milik kita. Kita enjoy saja. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa. Disitulah akhirnya syariat tunas yang dulunya manusianya yang mengerjakan, kini sudah menjadi syariatullah. Itulah syariat-syariatnya para nabi dan para rasul terdahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua dapat memahami apa yang sudah dikaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.